kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari menu BIOS. Cara masuk BIOS. Yang pertama, tekan tombol Windows, lalu tekan tombol shutdown. Selanjutnya, jika laptop sudah mati, tekan tombol power bersamaan dengan tombol F2. Jika sudah berhasil, maka akan menampilkan tampilan BIOS seperti ini. Menu yang pertama yaitu Main. Di Main terdapat System Time yang berfungsi untuk mengatur jam, menit, dan detik. Yang kedua ada System Date yang berfungsi untuk mengatur tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga ada CPU Time yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang jenis CPU yang kita gunakan. Yang keempat ada CPU Speed yang berfungsi untuk informasi tentang kecepatan CPU yang kita gunakan. Ada HDD atau SSD. Di sini digunakan untuk memberikan informasi tentang nomor seri pada HDD kita. Ada total memori yang digunakan untuk mengetahui kapasitas memori yang kita gunakan. Di sini total memorinya 4096 MB karena 1 giganya 1024 MB. Jika dikalikan 4, totalnya 4096 MB. Yang ketujuh ada sistem BIOS version yang digunakan untuk mengetahui versi BIOS yang kita gunakan. Yang ke-8 ada EC version atau embedded controller yang digunakan untuk menghidupkan sistem operasi. Yang ke-9 ada language yang digunakan untuk mengubah atau memilih bahasa yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan beralih ke menu security. Yang pertama ada user password yang digunakan untuk mengatur atau mengubah kata sandi pengguna. Yang kedua ada supervisor password yang digunakan untuk mengubah atau menghapus kata sandi pengawas. Selanjutnya ada HDD atau SSD password status untuk mengetahui status kata sandi pada hard disk. Selanjutnya ada HDD atau SSD password mode yang berfungsi untuk mengatur mode kata sandi hard disk. Yang terakhir ada user HDD atau SSD password berfungsi untuk mengubah kata sandi hard disk-nya, yaitu power management. Yang pertama ada wake up online yang berfungsi untuk membangunkan komputer dari jarak jauh. Kedua ada wake on keyboard yang berfungsi untuk menghidupkan komputer dengan menekan tombol apa saja saat PC dalam mode tidur. Yang ketiga ada critical battery wake up, fungsi untuk melanjutkan siaga secara otomatis ketika kapasitas baterai menjadi level kritis. Yang keempat ada dynamic CPU frekuensi mode yang berfungsi untuk hemat daya, mengkonfigurasi mode hemat daya yang terkait dengan prosesor. Yang kelima ada core multiprocessing yang berfungsi untuk mengaktifkan inti prosesor. Yang keenam ada SATA interface setting yang berfungsi untuk mengatur antarmuka SATA. Selanjutnya ke menu advance. Yang pertama ada boot speed yang berfungsi untuk mengatur kecepatan booting. Yang kedua ada execute disable bit capability yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan execute disable bit capability. VT tersedia, UMM dapat memanfaatkan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh teknologi virtualisasi Intel.
Yang keempat ada Bipson yang berfungsi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan sistem BIP. Yang kelima ada USB Legacy Emulation yang berfungsi untuk aktifkan dan menonaktifkan keyboard, mouse, dan lain-lain meskipun sistem operasi tidak mendukung perangkat USB. Yang keenam ada sistem configuration. Di dalamnya terdapat PCI LAN yang berfungsi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan bawaan. Yang kedua ada internal pointing device yang digunakan untuk menonaktifkan dan mengaktifkan internal pointing device. Yang ketiga ada web kamera yang digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan web kamera. Yang keempat ada SATA controller mode yang digunakan untuk memilih mode controller SATA. Yang kelima ada power on display, fungsi untuk memilih tampilan layar pengguna ketika komputer dimulai. Selanjutnya ada menu boot, fungsi untuk memilih prioritas untuk membooting komputer. Yang terakhir ada menu exit. Yang pertama yaitu exit saving change yang berfungsi untuk keluar dari sistem setup dan menyimpan data ke CMOS. Yang kedua ada exit discarding change yang berfungsi untuk keluar tanpa menyimpan data ke CMOS. Yang ketiga ada load setup default, yaitu memuat nilai default pada item setup. Yang keempat ada discard change yang berfungsi untuk membuang seluruh settingan yang sudah kita buat. Yang kelima ada save change yang berfungsi untuk menyimpan setup data ke CMOS. Wah, ini terdapat beberapa tombol menu. Yang pertama F1 yang berfungsi untuk bantuan. Yang kedua ESC yang berfungsi untuk keluar. Yang ketiga ada panah ke atas ke bawah yang berfungsi untuk memilih item. Yang keempat ada tombol panah kanan kiri yang berfungsi untuk memilih menu. Yang kelima ada F5 atau F6 yang berfungsi untuk mengubah nilai. Yang keenam ada enter yang berfungsi untuk memilih submenu. Yang ketujuh ada F9 yang berfungsi untuk mengembalikan kesetelan pabrik. 8 ada F10 yang berfungsi untuk menyimpan dan keluar.